Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Silvia Darmayati dengan NIM 024. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Identifikasi Bakteri Salmonella Species pada Lawar Babi di Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memberikan salam kepada para penguji, yaitu yang pertama yang terhormat kepada Ibu Apoteker Gusti Ayu Made Ratih Kusuma Ratna Dewi, SPAM MFAM, yang terhormat kepada Bapak Burhan SSI MBiomed, dan yang terhormat kepada Bapak Inyoman Gede Suyase SKM MSI. Baik, pemaparan materi akan saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi tubuh manusia. Menurut Keputusan Menteri RI nomor 1098 tahun 2003, higien makanan merupakan hal yang dilakukan untuk mengurangi risiko kontaminasi dari faktor makanan, penyaji makanan, dan peralatan yang digunakan agar tidak menimbulkan penyakit yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Nah, kontaminasi bakteri dalam pangan dapat menurunkan kualitas pangan dan mengakibatkan bahan pangan yang berasal dari hewan mudah rusak. Lawar babi merupakan makanan tradisional khas Bali yang dibuat dari bahan utamanya itu adalah lawar babi yang diisi campuran sayuran dan jenis-jenis bahan lainnya yang cara penyampurannya itu menggunakan tangan kosong yang secara tidak langsung sangat rentan dengan terkontaminasinya oleh bakteri Salmonella species. Nah, lawar babi ini tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari karena proses pembuatan lawar hanya didiamkan dan tidak dimasak. Maka dari itu kemungkinan lawar akan cepat basi dan bakteri-bakteri akan mudah tumbuh. Faktor terkontaminasinya bakteri pada lawar babi dapat berasal dari faktor penyaji dan pengolahan makanannya. Maka dari itu, faktor tersebut berpotensi mengalami kontaminasi bakteri yang dapat berdampak pada kesehatan. Salah satunya adalah bakteri Salmonella species. Salmonella merupakan bakteri yang dapat menyebabkan salmonellosis, yang dapat ditularkan melalui makanan dengan bahan daging hewan yang terkontaminasi oleh salmonella. Berdasarkan hasil penelitian Veronica 2019 menyatakan bahwa seluruh sampel lawar babi di Denpasar Selatan terkontaminasi 100% memiliki kualitas mikrobiologi yang sangat buruk. Akibat dari sebagian rumah makan tersebut tidak mencuci tangan dengan air sebelum mengolah dan menyajikan lawar babi pada pelanggan. Sebagian besar penyaji makanan lawar babi di Denpasar Selatan hanya mencuci tangannya itu dengan air yang sudah disediakan sebelumnya dan tidak menggunakan sabun untuk mengambil uang dari pelanggan, dan bahkan ada yang tidak mencuci tangannya sama sekali. Baik, rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahannya adalah apakah terdapat bakteri Salmonella species pada lawar babi di Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan umumnya untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella species pada lawar babi di Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Kemudian ada tujuan khusus untuk membandingkan nilai identifikasi Salmonella species pada lawar babi di Denpasar Timur dengan standar BPOM nomor 16 tahun 2016 tentang mikrobiologi dalam pangan olahan. Kemudian untuk mengetahui kualitas bakteriologi pada lawar babi di Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Manfaat pada penelitian ini, untuk penulis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengetahui adanya bakteri Salmonella species pada lawar babi yang dijual di Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai identifikasi bakteri Salmonella species pada lawar babi yang dijual di Denpasar Timur, dan untuk membandingkan nilai identifikasi Salmonella species pada lawar babi di Denpasar Timur dengan standar BPOM nomor 16 tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan. Adapun manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang keamanan pangan dengan aspek penting seperti cara pembuatan lawar babi di rumah makan di Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka mengenai pengertian salmonella dan pengertian lawar. Kemudian ada pemeriksaan Salmonella species. Selanjutnya bab 3 ada kerangka konsep. Kerangka konsep dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian.
Variabel penelitian ini adalah identifikasi bakteri Salmonella species pada lawar babi di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur. Kemudian definisi operasional dapat dilihat pada slide. Metodologi penelitian ini yaitu penulis mengidentifikasi ada atau tidaknya bakteri Salmonella species pada lawar babi di 10 rumah makan yang dijual di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur. Selanjutnya, tempat penelitian. Pengambilan sampel berlokasi di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur. Dan untuk pemeriksaan sampel lawar babi dibawa ke laboratorium Panoreksa. Untuk waktu pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2022. Populasi penelitian ini adalah 10 rumah makan yang menjual lawar babi di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur. Sampel penelitian ini yang dipakai peneliti ini adalah sampel lawar babi di 10 rumah makan lawar babi di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur dengan jumlah total sampel sebanyak 250 gram. Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bisa didapat secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini adalah 10 rumah makan yang menjual lawar babi di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur. Kebersihan tangan penjamah, sanitasi lingkungan, dan hasil dari pemeriksaan laboratorium yaitu identifikasi bakteri Salmonella species. Nah, pada penelitian ini, jenis pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu mendatangi 10 rumah makan lawar babi yang berada di Desa Sumertekelot dan Pasar Timur, lalu mewawancarai pedagang lawar babi dan memperhatikan kebersihan dan sanitasi lingkungan. Kemudian melengkapi format observasi dari pengamatan lawar babi. Ya, kemudian disusun berisi tentang bagaimana kondisi lingkungan dan kondisi peralatan yang digunakan. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, peneliti mengambil sampel lawar di 10 rumah makan dengan berat sampel jenuh. Kemudian, sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode uji biokimia, yaitu uji indol. Setelah sampai di laboratorium, peneliti menggunakan APD sesuai prosedur sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya, sampel ditimbang sebanyak 25 gram per sampel. Lalu melakukan pengenceran 10-1 yang sudah diencerkan sebelumnya. Kemudian tanam pada media SSA atau Salmonella Shigella agar. Kemudian ambil 1-2 ose dari pengenceran 10-1 lalu melakukan strike 4 kuadran pada media SSA yang pengerjaannya dilakukan secara aseptis dekat dengan nyala api spiritus. Selanjutnya, inkubasi media tersebut dengan suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam dengan posisi terbalik. Selanjutnya, kontrol yang dibuat dengan cara memasukkan sebanyak 10-20 ml media SSA cair pada Petri dish kontrol. Nah, apabila terjadinya pertumbuhan pada media SSA berupa koloni dengan black center, maka diambil koloni yang menghasilkan black center itu yang berwarna hitam pada media SSA, kemudian dilanjutkan dengan uji indol. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi ada atau tidaknya bakteri Salmonella species pada lawar babi yang telah diuji. Jika sampel menunjukkan positif Salmonella species, sampel akan terbentuknya cincin berwarna merah di permukaan media. Pengolahan data. Dari hasil pengujian, data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi akan diolah menggunakan teknik pengolahan secara tabulating, yaitu akan disajikan dengan tabel lalu diberikan narasi. Pada penelitian ini, analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang membandingkan kenyataan di lapangan atau hasil pemeriksaan dengan teori disertakan dengan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan. Selanjutnya, di bab 5, hasil dan pembahasan. Hasil identifikasi Salmonella species. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 250 gram sampel lawar babi di masing-masing dari 10 rumah makan yang menjual lawar babi di daerah Sumertekelot dan Pasar Timur. Hasil kultur sampel-sampel tersebut ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini. Hasil pemeriksaan Salmonella species pada lawar babi bisa dilihat pada slide. Hasil kultur Salmonella bisa dilihat pada gambar di bawah ini akan terjadi perubahan warna pada media SSA, yaitu
terdapat warna kuning dan didapatkannya pertumbuhan koloni dengan black center seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya pembahasan. Pada penelitian ini dari 10 sampel lawar babi yang diteliti oleh peneliti, terdapat 40% sampel lawar babi di Desa Sumertokelot yang mendapatkan hasil positif Salmonella species. Sesuai dengan standar kelayakan makanan oleh BPOM nomor 16 tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel 4. Jika suatu makanan olahan daging unggas dan daging hewan terkonfirmasi positif salmonella, maka makanan tersebut tidak layak dikonsumsi baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Nah, keberadaan bakteri salmonella ini berisiko mengancam kesehatan meskipun hanya terdapat 40% sampel dari 10 sampel yang terkonfirmasi positif salmonella species pada lawar babi dengan metode kultur SSA. Untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, Salmonella species dapat diuji dengan metode lain, seperti pemeriksaan molekuler agar mendapatkan hasil yang lebih sensitif. Nah, dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, seperti keterbatasan sampel penelitian yang digunakan, sehingga hasil belum dapat mewakili suatu daerah. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian dan memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu sampel teridentifikasi bakteri Salmonella species. Selanjutnya bab 6 yaitu simpulan dan saran. Kesimpulannya, identifikasi Salmonella species didapatkan hasil 4 sampel lawar babi positif Salmonella dan 6 sampel lawar babi negatif. Yang kedua, didapatkan 4 sampel lawar babi tidak memenuhi syarat kesehatan dan yang memenuhi syarat kesehatan menurut BPOM nomor 16 tahun 2016 didapatkan 6 sampel lawar babi. Untuk sarannya, disarankan kepada masyarakat pada saat membeli lawar babi agar melihat dari segi kebersihan, yaitu cara penyajian dan pengolahan serta sanitasi lingkungan. Kemudian, kepada para pedagang lawar babi agar selalu memperhatikan lawar babi yang dijual itu baik dari segi kebersihan, alat-alat yang digunakan, cara pengolahan, serta cara penyajian supaya sesuai dengan syarat dari Kementerian RI. Kemudian, dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa digunakan dalam pemeriksaan bakteriologi terhadap bahan-bahan pada pembuatan lawar babi, yang khususnya untuk pedagang lawar babi di wilayah Desa Sumertokelot dan Pasar Timur. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai identifikasi bakteri Salmonella species pada lawar babi dengan lebih memperdalam mengenai karakteristik bahan makanan, penjamah makanan, tempat pengolahan, peralatan makanan, dan cara pengolahan. Baik, sekian pemaparan materi karya tulis ilmiah dengan judul Identifikasi Bakteri Salmonella Species pada Lawar Babi di Desa Sumertokelot dan Pasar Timur ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.